Hari ini saya akan mengajarkan bagaimana cara melenyapkan bayangan dalam seketika. Bayangan itu kepalsuan. Bayangan itu bukan yang sebenarnya. Dan semoga setelah hari ini, begitu keluar dari sini, kita berhasil melenyapkan kepalsuan diri. Dan kita berhasil menjadi diri sendiri, menjadi diri yang asli, bukan menjadi diri yang berpura-pura. Capek hidup seperti itu. Oleh karena itu, sebagai bentuk rasa syukur dan penghormatan kita kepada Dia, Sang Pemilik semesta ini yang telah memberikan hidangannya kepada kita hari ini, dan kita dihadirkan di tempat ini bukan karena kita hebat, tapi karena Dia telah memilih kita untuk ada di sini. Yahdillahu linurihi mayyasha. Dialah Allah yang akan menunjukkan kita kepada cahayanya. Jangan kalah sama pohon-pohonan, jangan kalah sama dedaunan. Semua pohon, semua daun mencari cahaya, menuju cahaya. Jadi kalau manusia terus menerus menuju kegelapan, tidak lebih mulia daripada pohon, tidak lebih mulia daripada daun. Ya, tunjukkan kemuliaan kita. Laron saja keluar dari lubang kegelapan, dan dia mencapai lampu dengan sayapnya yang ringkih. Setelah mencapai lampu, mencapai cahaya, dia rela untuk mati. Dan kita tidak mesti mencapai cahaya itu, karena aslinya kita adalah makhluk cahaya. Tetapi kita harus sadar dan kembali menemukan jati diri kita. Oh, ternyata saya yang sebenarnya adalah makhluk cahaya. Saya yang sebenarnya adalah makhluk spiritual yang sedang dikaryakan di semesta ini untuk menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah. Oleh karena itu mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita awali kajian penting ini bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah. Semoga Allah meridhoi, memberkahi, dan mengalirkan pengetahuan sejati kepada kita yang akan menjadi lentera kehidupan kita, agar kita tidak selalu terjebak dalam salah persepsi, salah proyeksi, salah interpretasi yang telah menyebabkan kita terjerumus ke dalam kegelapan yang dalam. Oleh karena itu kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melenyapkan bayangan dalam seketika. Kapan bayangan itu terbentuk? Ini ada gambar. Bayangan itu selalu terbentuk pada saat kita tinggal di tempat yang panas. Begitu kita berteduh ke tempat yang teduh, yang sejuk, seketika bayangan kita hilang. Kita semua sudah mengalami pengalaman itu? Sudah mengalami pengalaman itu? Saya kira semua kita sudah mengalami. Cuman kita tidak membaca pesan semestanya. Apa sih yang Allah pesankan? Begitu di tempat yang panas, di sana bayangan kita terbentuk. Begitu kita masuk ke tempat teduh, bayangan hilang. Pelajaran itu sudah kita dapat sebetulnya. Cuman kita nggak paham, apalagi mengimplementasikan dalam hidup. Makanya ketika saya ditanya oleh tim, "Ayah, Selasa besok apa judulnya?" Saya kadang-kadang tidak menjawab. Karena kalau saya jawab saat itu, saya jadi mikir. Dan kalau saya mikir, pasti produk pikiran saya. Makanya saya abaikan. Biasanya sedang saya duduk tenang, ketika gelombang otak saya sudah turun dari beta ke alfa gitu, tiba-tiba biasanya intuisi jalan. Jadi rahasianya sederhana sebetulnya. Jadi kalau ini, kelingking ini adalah tubuh spiritual kita, yang tengah ini adalah tubuh mental kita, yang paling ujung itu adalah tubuh fisik kita. Nah, kalau tubuh spiritual kita sudah hidup, maka tubuh mental kita sudah beres. Ini tubuh yang tengah ini, yang namanya tubuh intuisi akan hidup.
Nah, kalau tubuh mental sudah bagus, pikiran sudah positif, semua kekuatan-kekuatan positif itu sudah bangkit, ya, tidak ada lagi pikiran buruk, tidak ada lagi yang namanya musibah, dia sudah bisa melihat semua yang disukai, yang tidak disukai, semuanya berkah. Makanya tubuh energinya akan bangkit. Kalau tubuh energi bangkit, tubuh fisiknya pasti sehat. Jadi sebetulnya banyak sekali orang belajar tentang cakra, mengaktifkan energi. Sebetulnya nggak perlu. Bereskan saja jiwa kita, berikan nutrisi yang bagus. Jiwa kita itu adalah nur, makanya makanan jiwa kita adalah nur juga. Jadi kalau kita sudah tahu makanan jiwa kita, dan kita memberikan santapan pada jiwa kita secara rutin, persis seperti kita memberikan santapan pada tubuh kita, jiwa kita akan gagah dan sehat. Dan di balik jiwa yang gagah dan sehat itu ada hadiahnya. Siapa yang jiwanya sehat, intuisinya hidup, mentalnya beres, energi tubuhnya mengalir, maka tubuh fisiknya juga pasti sehat. Sesederhana itu sebetulnya. Jadi sekali lagi ya, bayangan terbentuk di mana? Di tempat panas. Dan begitu kita berteduh ke tempat teduh, seketika bayangan itu hilang. Apa sih sesungguhnya bayangan itu? Bayangan itu adalah kepalsuan diri. Bayangan itu artinya kita sedang melihat diri kita yang palsu. Ketika kita menjadi orang lain, sebenarnya kita sedang menjadi diri yang palsu. Ketika kita berubah dengan apa kata orang tentang kita, baperan, tersinggungan, itu sudah membuktikan bahwa diri kita sedang menjadi bayangan. Yuk, tanya. Banyakkan jadi diri asli atau banyakkan jadi diri palsu? Kenapa kita banyakkan jadi diri palsu? Karena kita senang di tempat panas. Otaknya mendidih terus, hatinya bergejolak terus. Itu yang disebut dengan neraka. Makanya saya berulang kali mengatakan firman Allah dalam Al-Quran, surat Hud ayat 106, fa'ammal ladina syaku fafinnar lahum fiha zafirun wasaikun. Sesungguhnya orang-orang yang celaka tempatnya adalah neraka. Di tempat itu dia menarik dan mengeluarkan nafas. Jadi neraka itu sebenarnya adalah tubuh kita pada saat kita masih bernafas. Siapa yang menciptakan itu? Diri kita sendiri. Makanya nar itu bahasa Arab itu hanya api. Api kan panas. Nah, kita ini terlalu sering senang tinggal di tempat panas. Makanya di tempat panas selalu terbentuk bayangan. Begitu kita tinggal di tempat panas, ya kita akan selalu jadi diri palsu terus. Nah, kalau ingin menghilangkan bayangan kita, yuk pergilah ke tempat yang teduh. Seketika bayangan kita hilang. Siapa penjaga neraka itu? Udah pinter dari sejak TK, SMP, SMA, 10 malaikat apal semua dengan tugas-tugasnya. Tapi sampai sekarang gak ngerti malaikat itu yang mana. Padahal malaikat itu ada dalam diri kita. Malaikat itu bahasa Arab artinya adalah tekad. Malaikat itu adalah tekad yang kuat. Dari kata malak, malakaini, malaikatun dalam bahasa Arab. Jadi malaikat itu tekad. Dan tekad itu ada dalam diri kita. Kita mau bertekad seperti apa ya terserah kita. Makanya penjaga neraka itu adalah malaikat malik. Malik dari kata milik. Milik itu adalah aku. Aku itu adalah ego. Apa ego? Ego itu diri palsu.
Makanya orang-orang bijak mengumpamakan ego itu persis seperti luka yang terbuka dan menganga. Coba, kalau tangan kita ada luka, terbuka, menganga, kesenggol dikit, sakit gak? Ya kalian kan begitu modelnya. Kesenggol dikit, nyolot. Betul apa tidak? Ya, saya malas banyak nanyanya. Karena memang betul. Karena kelihatan di wajah-wajahnya nih. Getarannya itu terasa sama saya sekarang, energinya itu. Yang sumbu pendek, yang sumbu panjang, kebaca di sini semuanya. Kapan kita marah? Kita marah pada saat kita mendapatkan yang kita tidak suka, yang berbeda dengan keinginan kita. Makanya perang itu artinya adalah pertarungan keinginan. Siapapun yang berperang, sebetulnya dia sedang bertarung dengan keinginannya sendiri. Dan setiap hari kita berperang. Karena apa? Kita memaksakan keinginan kita pada orang lain, agar orang lain tunduk kepada kita. Itu yang kita lakukan. Sulit kita menerima orang lain apa adanya. Kita ingin semua orang seperti yang kita mau. Lalu kita mendikte orang lain supaya orang lain seperti yang kita pikirkan. Bukankah kita sedang membuat orang lain seperti yang kita mau? Kita sudah melanggar hak asasinya orang lain sebetulnya. Padahal sudah terbukti kita tidak punya kuasa mengendalikan siapapun di luar diri kita. Kita hanya punya kuasa mengendalikan diri kita sendiri. Buat apa menutup mulut orang? Pertama, akan berakibat tangan kita jadi bau. Yang kedua, mulut yang ditutup dibawa-bawa orang. Bodoh banget nutup mulut orang. Orang cerdas nutup telinganya sendiri. Dia orang cerdas. Biarkan orang mau ngomong apa, tetapi kita punya kuasa untuk menutup telinga kita sendiri. Mau didengar, nggak didengar, itu urusan kita dengan diri kita sendiri. Sampai hari ini kita masih menyangka bahwa orang lain menyakiti saya. Padahal sebetulnya rasa sakit yang sebenarnya akibat kita punya keinginan pada orang lain. Orang lain ingin seperti yang saya mau. Kan itu masalahnya. Jadi pencipta sakit hati itu ya Anda sendiri. Makanya agama itu adalah alat pertahanan diri untuk mempertahankan diri, melindungi diri dari kejahatan diri sendiri. Lucu, katanya sudah beragama, tapi masih menganggap musuh dia di luar dirinya. Padahal musuh terbesar dia adalah dirinya sendiri. Nah, musuh terbesar diri kita namanya adalah ego. Ego bahasa lainnya adalah diri palsu. Diri palsu bahasa lainnya adalah bayangan. Kenapa terbentuk bayangan? Karena kita senang sekali tinggal di tempat panas. Cari uang yang panas-panas. Betul? Iya. Hidupnya selalu senang yang panas-panas. Ya akibatnya kita tidak akan pernah bisa pergi ke tempat teduh. Bayangan kita tidak pernah hilang, selalu terbentuk. Ngerti sama sini? Jadi sangat luar biasa ya. Ternyata penjaga neraka itu adalah malaikat Malik. Di Quran dikatakan, kalau kalian ingin mencapai kesadaran puncak, itu kata Quran, cukup kalian berkenalan dengan 8 malaikat. 2 malaikat lainnya jangan kenalan sama dia. Siapa 2 malaikat yang kita tidak boleh berkenalan dengan dia? 1 malaikat Atid yang suka mencatat keburukan. Kalian suka sekali. Kalau keburukan orang, punya catatan agendanya setebal ini loh.
Tapi keburukan dirinya sendiri gak ada catatannya. Jadi kalau kita masih senang dengan keburukan orang, itu tandanya malaikat atid kita terlalu aktif. Akibatnya apa? Akibatnya itu akan jadi penghambat. Makanya dari dulu kita di sekolah kan salah belajar. Dari kecil kita di sekolah terus belajar menghafal. Kalau saya kepada mahasiswa sama sekali tidak pernah mengajarkan menghafal. Saya kepada mahasiswa dan anak didik saya mengajarkan melupakan. Karena kalau belajar menghafal terus kita jadi susah move on. Makanya yang pintar menghafal, kejadian tahun berapapun, waktu orang itu marah kepada kita, sampai bajunya warna apa, masih ingat. Jamnya jam berapa, jam 3 lewat 4 sekian detik. Wah gitu. Itu gara-gara terlalu banyak belajar menghafal. Makanya pikiran selalu terbawa ke masa lalu. Nah, pencipta ego itu cuma 2, masa lalu dan masa depan. Maka orang yang selalu dibayang-bayangi diri palsunya, kalau tidak bergerak ke masa lalu, pasti bergerak ke masa depan. Makanya ketika bergerak ke masa lalu sedih, ketika bergerak ke masa depan cemas, khawatir. Karena pikiran palsu itu tidak senang saat ini. Pikiran palsu itu tidak senang di sini, saat ini, sekarang. Gak suka saat ini. Sukanya masa lalu atau masa depan. Saya bedah sedetail ini supaya agama itu pragmatis. Agama itu jadi syafaat. Agama itu menolong kita. Jadi syafaat yang luar biasa yang akan menolong kita itu bukan orang lain. Jangan mengandalkan supaya dapat pertolongan dari siapapun. Karena yang bisa menolong diri kita adalah diri kita sendiri. Cari ilmu yang jadi syafaat, cari ilmu yang menolong diri kita sendiri. Baru beres. Kita hidup gak karu-karuan. Karena meyakini nanti saya akan dapat syafaat dari orang lain. Itu hidupnya sudah salah kaprah. Tidak punya tanggung jawab. Di semesta ini tidak ada satu orang pun yang diberi kemampuan untuk menolong kita. Tidak ada satu orang pun yang diberi wewenang memberikan syafaat. Karena di Quran Allah mengatakan, Kul lillahi syafa'atu jami'a. Kul lillahi syafa'atu jami'a. Syafaat itu jami'a, kabehanana. Semuanya punya Allah. Dan syafaat terbesar yang diberikan kepada kita hari ini, kalau kita dapat ilmunya Allah untuk menolong diri kita sendiri.